Jadi kaji ulang tentang hadis-hadis nisfu Sa'ban ini, rata-rata hadisnya cacat, tidak nyambung ke Nabi. Da orangnya bisa nyeun hadis mah hayang payu topik kieu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rasul bersabda, barang siapa teu make topi Yerusalem, dia terancam masuk neraka. Pasti payu. Saya berjumpa kembali dengan pembicaraan yang diarahkan kepada Pak Ustadz Evi yang telah membid'ahkan nisfu Sya'ban dengan dasar hadis dhaif. Sebenarnya Pak Ustadz berbicara nisfu Sya'ban ini pada di luar muqtadal hal, kalau kata bahasa Arab, di luar situasinya, waktunya, karena sudah lewat. Nisfu Sya'ban itu sebelum Ramadan sudah lewat. Jadi saya juga tidak begitu mengerti kenapa Pak Ustadz ini membicarakan nisfu Sya'ban bid'ahnya itu sekarang, setelah Idul Fitri, setelah Lebaran. Ini mungkin memancing bahwa di sini ada persoalan yang berkaitan dengan dalil, ya, memancing dengan adanya dalil dhaif, hadis dhaif yang untuk dilontarkan bahwa mereka yang melakukan nisfu Sya'ban itu adalah melakukan dan melaksanakan ibadah nisfu Sya'ban yang dasar dalilnya dhaif. Itu satu. Atau mungkin kedua, Pak Ustadz Evi ini kaget dengan melontarkan sekarang ini. Kaget karena ternyata menemukan dalil yang dipakai oleh orang-orang yang senang, yang suka melaksanakan nisfu Sya'ban itu ternyata dhaif. Sehingga dilontarkan supaya semua jadi kaget. Ya, sebenarnya kalau dikembalikan justru mungkin yang jadi aneh, Pak Ustadz kenapa tidak mengecek lagi kepada buku-buku yang lain, kepada keterangan-keterangan yang lain, karena banyak nanti disampaikan tukilan-tukilan dari para kiai, para asyatid, para penceramah yang menguatkan bahwa dalil nisfu Sya'ban itu adalah sahih, atau di samping yang dhaif ada yang sahih, atau kita balikan di samping yang sahih ada yang dhaif gitu. Jadi Pak Ustadz tidak semuanya dibuka. Kalau Pak Ustadz mau berani, sekalian saja mendoibkan semua. Kalau Pak Ustadz nanya dulu saya mungkin akan kasih tahu bahwa yang dhaif itu bukan nisfu Sya'ban, bukan Robbighfirli saja, tetapi termasuk dhaif itu adalah membaca surat Al-Fatihah dalam sholat juga dalilnya dhaif. Kalau kembali kepada hadis, membaca bismillah juga dhaif kalau kita kembali kepada hadis. Jadi kalau seandainya sudah kita tidak menganggap kepada dhaif, sehingga kita tidak akan melakukan apa-apa, bukan saja nisfu Sya'ban, mungkin tidak membaca surat Al-Fatihah juga dalam sholat karena ada hadisnya dhaif, atau tidak juga membaca bismillah dalam sholat kaitannya dengan surat Al-Fatihah karena hadisnya dhaif. Akhirnya banyak yang ditinggalkan. Kenapa tidak dibaca semua? Kalau seandainya menemukan yang dhaif seperti itu, kesimpulannya sudah, artinya buka semuanya. Jangan saja Robbighfirli, jangan saja nisfu Sya'ban, tapi termasuk dalil yang menunjukkan kepada membaca Fatihahnya itu dhaif, termasuk basmalah itu dhaif. Ini sebenarnya kekurangan Pak Ustadz ini. Kalau Pak Ustadz sudah berbicara di samping nisfu Sya'ban dhaif, Robbighfirli dhaif, dan berbicara Al-Fatihah juga dhaif dan bismillah, itu hebat. Tapi kan tidak berbicara semuanya, itu tidak. Jangan melihat dari segi dalilnya, hadisnya, lihat lagi teknis istidlal, memberikan dalil. Nanti saya akan jawab
Ya, kenapa tuh? Kalau demikian, kalau seandainya surat Al-Fatihah itu doib, kenapa dipakai? Dan basmalah juga kenapa dipakai? Padahal itu doib. Insya Allah nanti saya akan bahas. Karena saya ingin mengarahkan bahwa ternyata di samping doib dalil ini ada riwayat yang sahih. Nah ini nanti Pak Ustadz akan bisa lihat yang sahih di mana. Hadis sahih itu disampaikan oleh Pak Ustadz Kiai Haji Abdul Somad, Kiai Haji Hariri, Kiai Haji Gusbah. Itu semuanya kiai. Mereka menyampaikan bahwa hadis itu adalah sahih. Tapi di samping itu juga ada Kiai Haji Hadi Hidayat. Kiai Haji Hidayat juga menyampaikan bahwa hadis Nisbus Syaban itu ada yang sahih dan ada yang dhaif dan ada yang hasan. Itu kalau tidak salah. Ini semua harus dibaca. Sebenarnya kalau menurut saya bahwa hadis dhaif pun sebenarnya kita ini adalah membutuhkan. Bahwa kita ini membutuhkan kepada dalil walaupun hadisnya dhaif. Kita membutuhkan kepada hadis walaupun hadisnya dhaif. Kalau kita tidak kembali kepada hadis dhaif, itu stagnas. Itu kita tidak akan bisa mengamalkan sesuai yang lebih kenanya dan lebih tepatnya. Maka saya kembali hal Nisbus Syaban ini dalam komentar yang pertama kepada para ulama. Ini mungkin kaitan jawaban saya ketika itu tidak dulu kepada hadis sahih atau dhaifnya. Saya terlepas dari itu. Waktu itu saya berbicara kepada ulama dulu. Ya, kalau untuk lebih diketahui ulama, teknis ulama ini, itu mungkin ada di virtual yang pertama yang disampaikan oleh saya. Kita mari lihat dulu sekarang ini pernyataan sahihnya dari Pak Ustadz Hadi Hidayat. Dan kedua nanti akan disampaikan oleh Ustadz Hariri kilasannya, dan juga akan disampaikan oleh Kiai Haji Abdul Somad. Sebenarnya hadis dhaif itu tidak boleh ditinggalkan, harus diambil, karena kita juga sebenarnya butuh kepada hadis dhaif itu untuk bisa bagaimana cara melaksanakan amaliyahnya, teknisnya dari arahan yang ada atau konten dari hadis dhaif itu sendiri. Kita tidak boleh dibuang, tidak boleh membuang. Kita harus mengambil. Kita butuh, kita perlu. Belum tahu kita bagaimana caranya, bahwa kita butuh dan kita perlu kepada hadis dhaif. Dan maaf saja, Pak Ustadz Epi sendiri tidak membedakan antara hadis dhaif yang dikatakan rancu dengan hadis maudhu, palsu. Sebenarnya beda antara hadis dhaif dan hadis maudhu. Hadis palsu, dhaif itu mungkin dilihat dari segi riwayat atau dilihat dari segi matan. Kalau maudhu dilihat dari isinya, sejauh mana ini rawi dan isinya, sejauh mana rawi kaitannya rawi kepada kebenarannya itu hadis, dan sejauh mana konten isi kebenaran dari hadis palsu atau maudhunya itu sendiri. Bisa beda isinya. Ya, jadi seperti hanya hadis palsu itu, hadis maudhu itu berisi walaupun hadis, ya, tidak tong kosong. Ya, kalau seandainya jual topi tong kosong itu. Kalau seandainya pamor iklan dagang itu tong kosong hadis palsunya. Tapi kalau contoh hadis palsu diantaranya ya seperti hanya ikhtilaf ulama rahmatun, bahwa ikhtilafnya ulama itu adalah rahmat yang diberikan Allah, dan juga hadis an-nadhafatun minal iman, ya, kebersihan itu dari sebagian daripada iman. Itu hadis palsu, hadis maudhu, tapi kontennya isi. Coba bisa dibayangkan bedanya antara hadis maudhu ikhtilaf ulama, hadis maudhu an-nadhafah minal iman, dengan jual peci Jerusalem atau inadahro sanya nadahar gitu.
Itu jauh beda sekali. Itu jangan mempermainkan, itu sudah menggoyonkan. Ya, itu sudah tidak menghormati sebenarnya. Ya pasti ini umat Islam bisa marah seperti ini. Yang dimasalahkan itu, tapi umat Islam yang lainnya pun, baik yang nisbah saban yang tidak, kalau melihat candaan hadisnya seperti ini, saya kira itu bisa marah. Jadi jangan aneh kalau seandainya ada yang marah. Selanjutnya saya akan mencoba untuk menampilkan komentar atau penyampaian hadis mengenai nisbah saban dari Ustadz Adi Hidayat. Dia yang mengatakan bahwa hadis nisbah saban ada yang dhaif dan ada yang sahih. Nah, mungkin ini nampak lebih menguatkan kepada hadis yang tidak dhaifnya. Jadi Pak Ustadz Adi Hidayat lebih cenderung kepada yang dhaifnya daripada yang sahihnya. Mungkin ini sementara perkiraan saya. Nanti akan disampaikan juga oleh Pak Ustadz Baha, itu mengulas, yaitu lebih terbuka lagi, lebih moderat lagi, dengan contoh-contoh permasalahan yang ada yang baru sekarang ini. Ya kalau seandainya yang baru yang diketemukan sekarang ini dikatakan bid'ah, bagaimana nanti pelaksanaannya? Seperti adanya sekolah, seperti mengadakan sholat Id di lapangan, itu kan tidak ada. Seperti belajar ngaji pada masa Rasul pakai buku, sekarang tidak pakai buku, tidak pakai apa-apa, sekarang pakai kitab Jalalain, pakai apa gitu kan. Itu yang disampaikan. Kalau seandainya masa ini menjadi bid'ah, maka itu ya lebih terbuka lagi konteksnya. Nanti akan disampaikan juga oleh hadis yang disampaikan oleh Kiai Haji Abdul Somad dan juga Kiai Haji Hariri. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balikna Ramadana wa hasil maqasidana. Mari kita lihat cuplikan para asatidz dan para kiai yang menyampaikan hadis-hadis nisfu Sya'ban. Ya, baik dari Pak Kiai Haji Adi Hidayat atau juga dari Kiai Haji Kusbah atau juga dari Kiai Haji Hariri, begitu juga dari Kiai Haji Abdul Somad. Ini adalah perbandingan untuk diamati pemahamannya. Itu saja. Selamat melihat dan mengamati sama-sama ya. Nanti insya Allah diulas lagi. Seputar pertengahan Sya'ban, kita bisa dapati ada satu yang kualitasnya sahih, ada satu yang kualitasnya dhaif, dan selebihnya umumnya palsu. Ya, selebihnya umumnya. Kiranya akan lebih ajib kalau saya ambil dari referensi yang biasa beliau pakai. Ketika beliau menyampaikan bahwa dalil mengenai praktek ibadah yang dilakukan pada Lailatul Nisfi min Sya'ban atau malam nisfu Sya'ban, katanya dianggap sebagai keterangan yang cacat, atau bahkan dengan cara menyampaikan menggiring makna bahwa hadisnya adalah palsu karena buatan seseorang. Maka saya mengimbangi dengan kitab yang biasa beliau pakai. Beliau menggunakan kitab As-Silsilah Ad-Dha'ifah dari Al-Albani. Ya, sayang sekali beliau hanya menggunakan satu sumber, padahal Al-Albani juga memiliki kitab As-Silsilah As-Sahihah. Di dalam kitab As-Silsilah As-Sahihah, silahkan cek jilid 3135, bahwa di sana dikatakan bismillahirrahmanirrahim, kama qala sallallahu alaihi wasallam, yattali'ullahu azza wa jalla ala khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahin. Hadis ini memberi kita ilmu bahwasanya di malam nisfu Sya'ban
Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan ampunan kecuali kepada hambanya yang musyrik atau menyekutukan Allah dan hambanya yang berkonflik antar satu dengan yang lainnya. Dan hadis ini dicantumkan oleh Al-Albani di dalam kitab As-Silsilah As-Sahihah yang menunjukkan bahwa Al-Albani sendiri menyepakati kesahihan hadis ini. Ketika era ulama, kados era Imam Syafi'i, era Ahmad Hanbal, yang dimaksud bid'ah itu apa? Tarifnya bid'ah itu. Ada yang mentarifi mengada-adakan sesuatu yang tidak ada zaman Nabi. Itu mesti bid'ah. Tapi kan sesuatu itu kalah mbek fakta. Misalnya mbek fakta ngeten. Zaman Nabi ku wong ngaji ora nganggo muin, ora nganggo wahab. Zaman Nabi ku wong perang nganggo pedang. Apa saiki ya perang nganggo pedang senajan musuh nganggo pistol, mergo zaman Nabi nganggone apa? Pedang. Kita di satu era sing nak ngaji nganggo pulpen, nganggo kitab. Apa zaman Nabi ngaji nganggo jalalain? Sebab itu takrif mengadakan sesuatu yang tidak ada zaman Nabi ditambahi mengadakan sesuatu yang tidak ada zaman Nabi dan sesuatu tidak Islami, teman. Sebab itu terus dibalik. Ono bid'ah itu ada dua, ono bid'ah dolalah. Jadi wis gawe aliran sesat dan tidak Islami. Ya taruh saja kayak Indonesia ini ono aliran Ahmadiyah. So aliran sing aneh-aneh to gitu. Ada bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah itu ulama dulu kabeh nyontono kayak madrasah. Sistem madrasah itu kan gak dikenal zaman ulama unas salaf. Tapi dipakai mulai periode Imam Haromain, Imam Juwaini, Imam Ghazali itu ada madrasah. Nah terus bid'ah itu berkembang terus. Nak sampean takok bid'ah, Mas Toriko ki bid'ah zaman Nabi ora ono wong dijak grudak-gruduk wiridan ning Pangdam, lapangan Pangdam Brawijaya. Istighosa kubra ning lapangan iki bid'ah kabeh to. Apa tahu Nabi wiridan ning lapangan? Ora usah salat isu Sa'ban apa ae ora ana to nggih zaman Nabi. Jadi masalah utama kita nek ikhlas kalian boten. Salat isu Sa'ban misalnya. Selama diakhiri dengan lillahi ta'ala kan salat itu khairun maudhu'un fa'aksir au akillah. Salat pokoke apik. Cek kowe mbok akeh-akehno cek mbok sithik. Pantangane salat namung wektu 5 kan. Fil awqat al makruha iku bar asar bar subuh zawalus samsi. Di luar itu mesti baik. Jadi sholat yang mesti haram nu bar asar nganti surup, bar subuh nganti tuluus, samsi karo pas subuh peserngi, pas zawal. Ini istiwa. Selain itu baik. Lah kemudian, nah ini sing jadi masalah kemudian ono amalan-amalan sing menunjuk waktu. Misalnya sholat nisfu Sa'ban, sholat Tasu'a, sholat Asyura. Tapi itu hakikatnya kan hanya penamaan. Saat kita sholat kan tetap lillahi ta'ala tuh. Pertama sumber agama kita Al-Quran. Kalau nggak ada dalam Al-Quran, lihat dalam hadis. Kalau nggak ada dalam hadis, ijma' ulama, konsensus. Nah, malam nisfu Sa'ban itu ada nggak dalam Quran? Ya ayyuhalladzina amanu akrimun nisfa min Sa'ban. Nggak ada. Dalam hadis ada. Ittala'allahu ala jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sa'ban. Allah memperhatikan semua makhluknya pada malam nisfu Sa'ban. Fayaghfiru li jami'i khalqihi. Siapa yang berdoa pada malam itu, diampunkan Allah segala dosanya, dikabulkan Allah segala doanya. Illa kecuali dua. Musyrik, orang yang mempersekutukan Allah. Musahin, orang yang belum berdamai di antara saudaranya. Hadisnya sahih apa enggak sahih? Hadis ini sahih menurut Syekh Nasiruddin Al-Albani. Hadisun sahih, diriwayatkan dari Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, hadisnya umum bahwa malam nisfu Sa'ban itu ada. Sekarang pertanyaannya, apakah kalangan salaf? Salaf itu 3 abad pertama. Khairul qurun qarni, sebaik-baik abad-abadku, abad pertama. Tsummal ladzina yalunahum, abad kedua. Tsummal ladzina yalunahum, abad ketiga. 3 abad pertama ini disebut dengan salaf. Sedangkan abad keempat, kelima, keenam disebut dengan khalaf. Apakah kalangan salaf ada menghidupkan malam nisfu Sa'ban? Ya. Di mana kami bisa lihat kitabnya? Al-Mawahib Al-Ladunniyah. Nama kitabnya Al-Mawahib Al-Ladunniyah, ditulis oleh Imam Al-Qastullani. Jadi kita dalam menentukan dalil, janganlah memilih yang sahih-sahih saja. Tapi kita juga harus mengambil dan memilih yang dhaifnya juga.
Karena kalau kita mengambil yang sahih-sahihnya saja, mungkin kita kaku dalam memutuskan masalah. Kita stagnas dalam istinbat masalah yang diambil daripada itu dalil. Maka di samping mengambil yang sahih, kita harus mengambil juga yang dhaif. Ini yang dhaif akan memberikan jalan keluar, membantu dalam segi pemahaman. Ya, begitulah yang disampaikan oleh para kiai asatid berkaitan dengan hadis yang sahih tentang nisfu Sya'ban. Kembali lagi bahwa hadis dhaif tidak boleh dibuang, tapi harus diambil. Kita juga butuh kepada hadis yang dhaif, dan kita juga memerlukan. Bahkan kalau seandainya kita hanya memakai hadis atau dalil yang sahih saja, itu pun salah, itu pun berat. Ya, setelahnya kita mengambil dalil yang dhaif, walaupun itu dhaif, kita mengambil, atau kita juga mengambil yang lemah, walaupun lemah kita mengambil itu dalil. Karena hadis yang dhaif atau dalil yang dhaif akan lebih bagus untuk mengambil dalil yang dhaif tersebut daripada kita mengeluarkan dari pemikiran yang ada pada diri kita. Daripada mengutamakan pendapat atau pemikiran yang ada pada diri kita, akan lebih bagus kita kembali kepada hadis, sekalipun hadisnya itu adalah dhaif. Karena sadoib na oge eta mah hadis akan lebih bagus daripada pemikiran atau pendapat. Ini adalah yang disampaikan oleh Imam Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i. Tapi sebagian ulama ada kalanya tidak mengambil dalil yang sahih karena mungkin tidak diketemukan ketika itu mengenai kesahihannya. Kalaupun mungkin ada saja sebagian ulama yang mengambil, yang tidak mengambil yang sahih, mungkin ketika itu dia tidak menemukan kesahihannya, tapi baru ketemukan setelah kemudian, sehingga ada ulama yang mengutamakan yang dhaif daripada yang sahih karena ketika itu beliau tidak sempat menemukan dalil yang sahihnya itu. Mungkin saya ingin menyampaikan di virtual yang ketiga saja berkaitan kalau seandainya Al-Fatihah dalam sholat itu adalah dhaif, Bismillahnya pun dhaif, ya, bagaimana selanjutnya dengan dhaifnya itu, apakah kita tinggalkan atau kita baca, atau kita setelahnya Allahu Akbar itu apakah kita baca atau kita diam, tidak membaca apa-apa, langsung ruku? Karena kembali kepada dhaifnya itu. Kalau kata Ustaz Epi mungkin kita diam, karena itu dhaif. Ya. Kalau kata yang lain belum tentu, apakah diam atau dibaca. Nah ini, jadi dhaif ini merupakan suatu pertimbangan yang harus istidlalnya bagaimana lebih tepatnya. Ya, lebih tepatnya kalau seandainya tidak ada yang dalil yang seperti yang dhaif ini, mungkin kita ini agak kehilangan arah pemahaman yang lebih kena dari dalil yang aslinya, seperti itu mungkin. Nah, ini jawabannya insya Allah saya akan tunjukkan di virtual kemudian. Yang jelas mudah-mudahan besar manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.